Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Kontroversi demi kontroversi terus terjadi di negeri ini. Yang terakhir adalah usulan dari Badan Pengawas Pemilu yang kira-kira mengusulkan agar pilkada serentak 27 November 2024, bukan pemilu presiden, itu ditunda. Alasannya adalah ada irisan-irisan dengan pemilu presiden dan rawan dari sisi keamanan. Partai-partai politik tentunya mengkritik, mengecam, dan menilai bahwa usulan dari Bawaslu itu offside. Memang usulan penundaan pilkada itu bukan domain dari penyelenggara pemilu, termasuk juga Bawaslu, itu adalah domain dari DPR dan pemerintah. Pemerintah pun bersikukuh bahwa pilkada serentak itu akan dilaksanakan di 27 November 2024. Ya, ini pilkada serentak, bukan pemilu presiden. Apa yang sebenarnya terjadi dengan usulan Bawaslu agar pilkada serentak itu ditunda ke 27 November, dari 27 November 2024 ke tanggal yang belum diusulkan. Sesuai dengan penjelasan Bawaslu, penjelasan tertulis Bawaslu, apa yang disampaikan oleh Bawaslu itu dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga negara yang diselenggarakan kantor staf presiden, temanya potensi dan situasi mutakhir kerawanan pemilu strategi nasional dan penanggulangannya, Rabu 12 Juli 2023. Diskusi internal itu kemudian bocor keluar dan memicu terjadinya kontroversi-kontroversi. Tapi sebetulnya apa sih alasan Bawaslu sampai kemudian melontarkan ide, melontarkan gagasan? Kalau mengutip Bagja disebut begini, kami khawatir sebenarnya pemilihan Pilkada 2024 ini, karena apa? Karena pemungutan suara pada November 2024 itu terkait dengan pemilu presiden, pelantikan presiden baru di 20 Oktober 2024. Kalau presidennya berganti, pejabat-pejabatnya berganti, menteri-menterinya berganti, dan kemudian sebulan setelah itu akan dilaksanakan pilkada serentak. Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan pilkada serentak. Karena itu, pertama kalinya serentak di Republik Indonesia. Boleh jadi para politisi yang merancang pilkada serentak itu memang ambisius ya. Tidak menimbang bahwa itu akan terjadi sebulan setelah terjadinya pergantian kekuasaan. Secara total ada 37 provinsi ya di luar Yogyakarta, karena Yogyakarta daerah istimewa, ada 415 kabupaten dan 98 kota yang bakal ikut dalam pilkada serentak di seluruh Indonesia. Risiko masalah keamanan inilah yang disinggung oleh Bawaslu berkaitan dengan penanganan kalau ada apa-apa ya. Kalau ada apa-apa dalam pilkada serentak itu agak sulit dalam bayangan mereka untuk mengelola keadaan. Tapi memang posisi Bawaslu adalah tidak dalam posisi untuk mengusulkan, sehingga Bawaslu pun kemudian mengkoreksi sedikit posisinya menjadi itu adalah domain dari pemerintah dan domain dari DPR, bukan domain dari Bawaslu. Usulan dari Bawaslu itu memang menimbulkan masalah politik, masalah psikopolitik, dan mengganggu mood ya, orang sedang menuju Pilpres 2024, tapi kemudian diganggu pemahamannya dengan ide untuk menunda pilkada serentak 2024 itu sesuatu yang berbeda. Seharusnya memang gagasan soal penundaan pilkada, ya, pilkada kembali jangan dikaitkan dengan pilpres, itu bukanlah domain dari Bawaslu. Namun sebagai early warning system, sebagai sistem peringatan dini, gagasan itu perlu dipikirkan karena sejumlah hal.
Pilkada ditetapkan 27 November 2024 dan pilkada akan berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia kecuali Jogja. Ya. Itu yang pertama. Pemilu Presiden dan DPR dilangsungkan 14 Februari 2024. Jika kemudian pemilu presiden ini terjadi putaran kedua, maka baru dilaksanakan lagi putaran kedua pada 26 Juni 2024. Dan kemudian kampanye pilkada nanti akan beririsan dengan ketika terjadi pelantikan presiden baru pada 20 Oktober 2024 dan pelantikan anggota DPR baru itu pada 1 Oktober 2024. Nah, siapa yang akan maju di pilkada itu akan ditentukan oleh hasil perolehan suara berdasarkan kepada pemilu 14 Februari 2024. Jadi akan ada irisan-irisan yang betul-betul perlu dicermati secara lebih bijak, secara lebih cermat. Yang ketiga, seandainya kemudian putra-putra dan menantu Presiden Jokowi katakanlah Gibran akan maju atau Kaisang akan maju atau Bobi akan maju dengan pilkada yang digariskan 27 November 2024 itu terjadi setelah Presiden Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Karena Presiden Jokowi itu akan berakhir kekuasaannya di 20 Oktober 2024 dan kemudian akan dilaksanakan pilkada serentak di 27 November 2024. Itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan karena ketika pelantikan presiden 20 Oktober 2024 itu butuh waktu apakah 2 minggu atau 3 minggu untuk membentuk kabinet dan kabinet itu meskipun tidak secara utuh harus langsung melaksanakan hajat pilkada serentak 27 November 2024. Ini yang betul-betul perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar pesta demokrasi di mana rakyat akan memilih kepala daerah itu bisa berjalan dengan baik. Memang ada potensi kerawanan, potensi irisan-irisan, tetapi solusinya bukanlah menunda atau malah mengajukan pilkada lebih cepat dari seharusnya, tetapi bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan segala sesuatunya bahwa selain pemilu presiden yang memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, ya ada DPR provinsi, DPR pusat, dan DPR kabupaten kota, harus ada juga yang mempersiapkan bahwa ada agenda demokrasi di 27 November 2024 dan itu berlangsung di seluruh Indonesia kecuali Yogyakarta, di mana pemerintahan baru itu baru berusia 1 bulan. Nah, itulah yang harus dilihat. Bawaslu memang offside ketika mengusulkan, tetapi sebagai early warning system agar semua penyelenggara pemilu mendiskusikan intersection atau irisan-irisan itu perlu menjadi perhatian bersama agar semuanya bisa berjalan dengan baik.